Assalamualaikum teman-teman. Saya Ahmad Zulkifli dan rekan saya yang bernama Muhammad Safrizal Fahmi serta rekan saya yang bernama Muhammad Firman Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembiayaan konsumtif, akad ijarah, dan leasing. Mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder, meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Contoh dari pembiayaan konsumtif yaitu pembelian kendaraan, pembelian barang elektronik, dan segala macam barang konsumtif yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Kemudian ada beberapa jenis akad yang diterapkan dalam produk pembiayaan konsumtif di bank syariah. Di antaranya, pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, dua, pembiayaan konsumen akad ijarah muntaha bit tamlik atau IMBT, ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah, keempat, pembiayaan konsumen akad istiqna, kelima, pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah. Kedua, pembiayaan skema ijarah. Pada dasarnya, prinsip dalam akad ijarah ini hampir serupa dengan prinsip jual beli, tetapi berbeda objek transaksinya. Bila transaksi jual beli, objeknya adalah barang. Bila transaksi ijarah, objeknya berupa jasa. Di sini keuntungannya, di sisi bank akan mendapat ujroh atau upah dari nasabah ketika barang atau jasa yang diinginkan oleh si nasabah itu telah tercapai. Baik, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pembiayaan konsumtif syariah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu M. Firman Maulana. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Safrizal mengenai akad ijarah. Ijarah sendiri ialah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta ataupun barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, macam-macam ijarah ada beberapa, yakni yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat, dan yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Nah, ijarah yang bersifat manfaat itu seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, maupun perhiasan. Dan sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan itu seperti dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dasar hukum al-ijarah yang pertama Al-Quran. Tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nas Al-Quran, diantaranya surat At-Talaq dan al-hadis. Al-hadis kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis. Nah, prinsip-prinsip pokok dari transaksi al-ijarah, yakni yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal. Dan yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir sudah mampu membedakan baik dan transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Tidak boleh karena ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, transaksi ijarah memanfaatkan sesuatu yang dikontrakkan. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Menurut fatwa DSN MUI mengenai akad ijarah, yang pertama, akad ijarah adalah akad sewa antara mujir dengan mustajir atau
antara mustajir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujroh, baik manfaat barang maupun jasa. Dan yang kedua, ketentuan terkait hukum dan bentuk ijaroh. Dan yang ketiga, ketentuan terkait sigot akad ijaroh. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Firman mengenai leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Beberapa pengertian sewa guna usaha atau yang disebut dengan leasing menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Financial Accounting Standard Board, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, menurut The International Accounting Standard, leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha atau yang disebut dengan leaser menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha atau yang disebut dengan lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menurut The Equipment Leasing Association, leasing adalah suatu kontrak antara leaser dengan lease untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lease. Dalam kegiatan leasing terdapat 3 pihak. Yang pertama adalah leaser, adalah perusahaan leasing atau pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang atau yang disebut dengan aset. Yang kedua adalah lease, adalah perusahaan atau pemakai barang atau yang disebut dengan aset yang memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga adalah supplier atau vendor, adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Teknik-teknik pembiayaan leasing dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah operating lease, merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya. Tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset baik di awal maupun di akhir periode. Yang kedua adalah financial lease, merupakan suatu bentuk sewa di mana di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan.